berat. Apalagi kita berdakwah kepada masyarakat. Terkadang tantangan kita adalah penguasa. Tantangan Nabi Ibrahim adalah Namrud, di mana ketika Nabi Ibrahim mendidik kaumnya, raja daripada kaumnya itu marah. Nabi Ibrahim ditangkap. Hampir sama persis dengan kondisi kita hari ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ditangkap. Nabi Ibrahim ditangkap. Beliau diikat. Ketika beliau diikat, apa yang beliau katakan? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengku Imam Syekh, ayahanda rohani kita bersama Badan Kemakmuran Masjid, panitia pembangunan masjid, gure-gure ulun tuan, abu, abi, abun, abati, walid dan ummi, sidang jamaah salat Aidil Adha, kita doakan mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Persoalan hari ini yang sedang kita hadapi adalah dekadensi moral. Kurangnya moral, tidak ada amanah, hilang kepercayaan baik dari pemimpin kepada rakyat ataupun dari rakyat kepada pemimpin. Dari orang tua kepada seorang anak yang terkadang kalimatnya tidak didengarkan lagi. Dari anak yang tidak mendengarkan orang tua dan orang tua lepas tanggung jawab terhadap anak. Persoalan ini adalah awal daripada keterpurukan moral dan akhlak yang terjadi di tengah-tengah kita. Hal ini bukan hal yang tabu lagi kita lihat. Bagaimana seorang anak gara-gara game online, gara-gara chip, atau gara-gara HP, atau gara-gara sabu-sabu, dia berani membunuh orang tuanya. Orang tua, na'udzubillah, di antara orang tua yang tidak beriman kepada Allah, terkadang dulu kita mendengar berita ini ada di daerah orang lain yang minoritas muslim. Akan tetapi hari ini kita mendengar berita tersebut di tengah-tengah kita. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Dulu kita tidak pernah mendengar ada pencuri, orang yang mencuri celeng masjid. Akan tetapi hari ini banyak CCTV yang menampakkan bagaimana celeng masjid juga ikut dibawa lari. Dulu kita tidak pernah mendengar seorang istri yang tidak hormat kepada suami, seorang istri yang tidak berani bahkan meminta cerai kepada suami. Akan tetapi hari ini coba lihat di pengadilan agama, pengadilan syariah, mahkamah syariah, ternyata semakin pandemi ini meningkat, perceraian juga semakin meningkat. Apa persoalan yang sedang kita hadapi? Persoalan yang kita hadapi adalah pendidikan di tingkat keluarga kita belum maksimal. Maka mari kita melihat contoh. Contoh yang pertama, sebagaimana yang sering dibahas ketika Aidul Qurban atau Aidil Adha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq." Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, kata Allah, cerita tentang dua anak Adam bil haqq, yang sebenarnya. Artinya cerita dengan pemahaman cerita ini bukan sebuah dongeng, bukan sebuah guyonan, bukan sebuah lelucon, akan tetapi hikmah yang sangat besar di balik kisah ini. Watlu alaihim naba'a bnai Adam. Ceritakan kepada mereka cerita tentang dua anak Adam. Di dalam tafsir disebutkan, baik itu tafsir Al-Qurtubi atau Imam Ibnu Katsir, menyebutkan nama dua anak Adam ini adalah Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya diperintahkan oleh Nabi Adam, ketika mereka ingin mencapai sebuah tujuan duniawi, akan tetapi yang diperintahkan oleh Nabi Adam adalah dengan cara menggapai ketakwaan ukhrawi.
ketika Habil dan Qabil, mereka berdua adalah saudara kandung, karena pada syariatnya Nabi Adam tidak ada manusia yang lain, sehingga untuk memperbanyak keturunan daripada bangsa manusia, anak keturunan manusia, maka diperintahkan oleh Allah Nabi Adam untuk menikahkan anaknya dengan sesama anak-anak yang lain dengan cara kawin silang. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika Siti Hawa melahirkan, maka dilahirkanlah kembaran, satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Melahirkan lagi satu orang laki-laki, satu orang perempuan, atau satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Kemudian syariatnya tidak boleh menikah dengan saudara sesama lahiran, sehingga harus ada kawin silang. Habil menerima perintah Nabi Adam, Qabil tidak menerima perintah, sehingga pada saat itu dia protes kepada Nabi Adam, wahai ayah, saya tidak menerima keputusan ini, karena saudaranya Habil ini tidak cantik, orangnya tidak aku sukai. Sedangkan yang lahir bersamaan dengan aku, ini orangnya cantik, aku ingin menikahinya, yang bernama Damimah. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ini sudah syariat kita. Kalau engkau atau kalian ingin tetap melaksanakan pernikahan tersebut, maka persembahkan kurban kalian kepada Allah. Siapa yang diterima, maka itu adalah orang yang bertakwa, yang akan aku berikan permintaannya. Sehingga faqar'id qarraba qurbanan, kedua-duanya mempersembahkan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara mereka, Qabil, adalah orang yang berkebun. Dia banyak memiliki sayur mayur dan sebagainya. Dia pilih yang baik-baik, dia sisihkan untuk dirinya sendiri. Yang busuk dia persembahkan untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habil, seorang peternak, dia memiliki kambing, domba. Dia pilih yang terbaik di antara kambing-kambing tersebut, kemudian dia persembahkan itu kepada Allah. Kemudian yang tidak baik dia tinggalkan untuk dirinya sendiri. Maka fatuqbila min ahadihima, diterimalah salah satu di antara mereka, yaitu dari Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima dari Qabil. Kemudian orang yang tidak menerima, sikapnya karena tidak takwa kepada Allah, apa ancamannya kepada orang yang bertakwa? Qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Apa kata orang yang bertakwa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang akan diterima oleh Allah adalah daripada hambanya yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam adalah seorang ayah, juga seorang nabi, berhasil mendidik seorang putranya, namun juga pernah gagal mendidik seorang putra yang lain, sehingga pembunuhan ini terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita sampaikan, persoalan bangsa ini tidak akan selesai kalau kita tidak mulai mendidik dari dalam keluarga kita. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ummi dan ayah, saudara-saudari kami semua yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah isi syurga Allah. Ketika kita melihat kisah pendidikan yang berhasil, anaknya beriman, istrinya beriman, kemudian beliau sendiri adalah seorang nabi. Ini adalah kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini mungkin sering kita dengarkan. Setiap penyampaian daripada khutbah Aidil Adha ataupun penyampaian khutbah Jumat mendekati Aidil Adha. Nabi Ibrahim adalah uswah. Laqad kana lakum uswatun hasanah
fi Ibrahim wa man ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim itu ada keteladanan yang patut kita contoh. Yang pertama, tidak ada satu manusia pun yang berhasil dididik oleh Nabi Ibrahim ketika ingin disembelih, dia mengatakan, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai bapakku, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkanku merupakan orang-orang yang bersabar. Maka tanda kita berhasil di dalam mendidik keluarga, kalimat yang dijawab oleh anak kita adalah kalimat yang menenangkan hati kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lahir seorang Ismail yang berani menjawab tantangan tersebut, yang berani menjawab perintah Allah dengan entengnya dia jawab if'al, laksanakan. Maka pendidikan ini bukan pendidikan biasa. Pendidikan ini adalah pendidikan yang luar biasa. Kalau kita melihat, kita tidak melihat sejarah lebih jauh daripada kisah Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya, tidak terlepas daripada materi pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik, sarana pendidikan, dan ini merupakan faktor keberhasilan di dalam sebuah pendidikan. Sebuah pesantren, kalau tidak ada tujuan daripada pesantren tersebut, maka ini tidak benar pendidikan yang ada di pesantren tersebut. Tujuan ada, tetapi santrinya tidak ada, ini juga tidak mungkin berhasil. Tujuan ada, santri ada, materinya tidak ada, kitabnya tidak ada, maka ini juga mustahil akan tercapai tujuan pendidikan yang baik dan melahirkan generasi yang baik. Kemudian sarana pendidikan, tidak ada gedung, tidak ada fasilitas pendidikan, hana kitab, pat dimubut, dimulang bet anak mit, ini tidak akan mencapai sebuah tujuan yang baik. Maka pendidikan Nabi Ibrahim berhasil karena beberapa faktor daripada inti faktor-faktor pendidikan yang harus kita teladani daripada beliau. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tujuan pendidikan Nabi Ibrahim adalah menjadikan anak-anaknya dan kaumnya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin yang mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Coba kita lihat bagaimana firman Allah menginformasikan tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat, sama seperti Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, innallaha astafa, Allah sudah memilih agama Islam ini untukmu, maka jangan pernah engkau mati kecuali di dalam agama Islam. Yang pertama, materi yang diberikan tujuan pendidikan adalah menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslim sejati. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan anak-anakku, keturunan-keturunanku ini sebagai imam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna imaman, beliau menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang beliau katakan, makna imam di sini adalah yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang mencegah kepada yang mungkar, dan yang mengajarkan agama ini. Itulah imam. Di dalam makna yang lain juga kita bisa menafsirkan makna imam ini adalah pemimpin yang benar-benar beriman.
ini tujuan daripada dakwah dan pendidikan Nabi Ibrahim. Mungkin tujuan pendidikan tanya akan kenal. Maka hana tercapai apa yang kita inginkan. Anak mit, tamat SD, hana tajuk but. SMP, hana tajuk but. Yang penting cita-cita kita bersama dengan isteri kita, apa yang kita bicarakan? Nyo anak tanyo kibancara, menan tamat ikula langsung tajuk ba fakultas atau universitas ternama baik di dalam maupun luar negeri. Supaya apa? Tujuannya adalah agar dia kelak menjadi seorang doktor, menjadi seorang profesor atau peneliti, kemudian dia memiliki pekerjaan yang layak dengan gaji yang besar sehingga dia bisa buatkan kita rumah, dia bisa buatkan kita mobil, dia bisa beli kepada kita hal-hal yang kita inginkan. Mungkin ini masih menjadi tujuan pendidikan kita. Maka yang akan kita dapatkan terkadang bahkan mate getanyo, anak getanyo hanjut iwo hideh di luar nanggro. Kenapa? Ada meeting yang tidak bisa dia tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan pendidikan kita mungkin belum selaras dengan tujuan daripada pendidikan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, selain tujuan pendidikan, ada peserta didik. Peserta didik di dalam pendidikan Nabi Ibrahim yang pertama sekali adalah keluarga Nabi Ibrahim. Beliau berdakwah yang pertama kepada bapaknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai bapa, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, sesuatu yang tidak dapat melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan efek manfaat sedikit pun kepadamu? Wahai bapa, inni qad ja'ani minal ilmi, sudah datang kepadaku ilmu pengetahuan, fattabi'ni, ikuti aku, ahdika siratan sawiya, maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ini dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ayahnya Azar, Nabi Ibrahim adalah yang menghancurkan patung-patung, sedangkan bapaknya adalah pembuat patung. Tidak mudah mengajak keluarga kita. Ada tantangan Nabi Ibrahim ketika mengajak bapaknya. Apa kata bapaknya? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Seandainya engkau tidak berhenti mengulang-ulang kalimat tersebut, mengajakku meninggalkan patung-patung itu, la arjumannak, benar-benar aku akan melemparimu dengan batu sehingga engkau mati. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik, keselamatan kepadamu wahai bapakku. Kita berdakwah kepada orang tua kita terkadang perlu kesabaran tingkat tinggi. Kita mengajak orang tua kita untuk solat berjamaah di masjid. Kita mengajak ayah kita, ibu kita untuk taat kepada Allah. Mungkin akan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, tetapi jangan pernah membalas dengan kalimat yang tidak baik. Nabi Ibrahim mengatakan, keselamatan kepadamu, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Meskipun Nabi Ibrahim mengklarifikasi tentang bagaimana beliau beristighfar kepada bapaknya yang musyrik. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika memang bapaknya tidak mau beriman kepada Allah, Nabi Ibrahim mengangkat tangan. Beliau membebaskan diri daripada kekufuran daripada bapaknya. Bapaknya adalah peserta didik. Istri Nabi Ibrahim ini adalah orang yang dididik pertama sekali oleh Nabi Ibrahim. Terkadang legedanyo di dalam keluarga beile tanuk pegah tentang atau kitab bak rumah tu, itu biat dari rumah hanai pakai pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat, tidak pernah kita menegur. Ingat,
Setiap langkah istri, anak, perempuan kita keluar dari rumah dengan menampakkan bentuk aurat, maka pada saat itu dosa itu semakin mengalir kepada diri kita. Ketika anak kita hari ini tidak memiliki rasa malu, sehingga di Facebook, di media sosial, Instagram dan sebagainya, dengan foto selfie-nya menampakkan auratnya, ketahuilah dosa jariah bagi kita orang tua yang tidak pernah mengingatkannya, dan dosa jariah yang mengalir kepada anak tersebut meskipun kita sudah mati, anak kita juga sudah mati di bawah tanah. Akan tetapi dosa itu akan terus mengalir selama ada orang yang melihat lekuk tubuh aurat anak kita, istri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dakwah Nabi Ibrahim kepada istrinya sehingga lahir seorang istri. Ketika datang syaitan, iblis laknatillah, Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail. Dia datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sadarlah, ini apa yang engkau lakukan adalah sebuah kekerasan terhadap anak. Maka hari ini banyak orang-orang yang mengatakan ketika kita mendidik anak kita sendiri, kita memukul mereka karena tidak mau solat. Datang orang-orang pembela hak asasi manusia, perlindungan anak dan perempuan, tidak boleh pukul anak walaupun dia tidak mau solat. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Ketika perintah Rasulullah, muru auladakum bis salah, perintahkan anakmu untuk solat. Ketika usia mereka itu 7 tahun, di bawah 7 tahun ajarkan mereka solat. Ketika 7 tahun perintahkan mereka solat. Ketika 10 tahun, apabila sudah 10 tahun mereka tidak mau solat, pukullah mereka. Pukulan yang tidak memberikan bekas. Kencit tacok baci tatak, tahiti temayang tacok cangkoi tatak nimit, hai temani lagi. Maka maknanya adalah pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Ketika datang syaitan kepada Nabi Ibrahim, datang iblis kepada Nabi Ibrahim menggagalkan proses tersebut, dia mengatakan, wahai Ibrahim, apa yang engkau lakukan ini adalah sebuah kekerasan terhadap anak. Tinggalkan wahai Ibrahim. Gecok batal Nabi Ibrahim gerahom. Nya menyena yang tam urung dro nempoh anu gara-gara anu yu temayang item temayang ngecok batal ni rom nya saban lagi iblis. Kemudian datang iblis, tidak mampu menggoda Ibrahim. Dia datang kepada istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Melempar iblis tersebut. Dia datang kepada Ismail. Ismail juga melempar iblis tersebut. Sehingga ini menjadi nusuk, menjadi manasik haji. Ketika kita laksanakan ibadah haji, kita melempar jamarah, kita melemparkan batu. Sehingga ini maknanya adalah kita melemparkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, dan kita melempar godaan syaitan yang menggoda kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada istri yang tidak sayang kepada anaknya. Coba lihat pendidikan Nabi Ibrahim. Ummi yang mentua, ciri kalian pakiban istri Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri, tetapi beliau hanya sibuk lagi katanya sabah perumah tu sahada. Nyo 2 buah perumah di Nabi Ibrahim. Bersama dengan Siti Sarah, kehidupan mereka hampir 70 tahun belum memiliki keturunan. Kemudian Siti Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan seorang pembantu yang bernama Siti Hajar yang tinggal bersamanya. Kemudian gemukawinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Begitu Siti Hajar hamil, begitu mengandung Ismail, kecemburuan yang ada pada Siti Sarah ini semakin tinggi. Sehingga dia mengatakan, wahai suamiku, tolong pisahkan aku dengan Siti Hajar. Sehingga dibawalah Siti Hajar biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, yaitu di suatu tempat di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu tidak ada yang duduk, yang menempati tempat tersebut. Lembah tandus, tidak ada kehidupan manusia. Akan tetapi
Nabi Ibrahim adalah orang yang adil terhadap istri-istrinya. Beliau menempatkan Siti Hajar di sana sehingga bersama dengan Ismail. Bagaimana perjuangan Siti Hajar yang luar biasa. Namun Nabi Ibrahim tidak lupa untuk menjenguk istri dan anak beliau yang jauh di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana pendidikan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap istrinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik istri. Kemudian Nabi Ibrahim peserta didiknya adalah selain istrinya, anaknya Ismail, anaknya Ishak, dan kepada kaumnya. Idh qala liqaumihi madza ta'budun aifkun alihatan dunallahi tarjun. Wahai kaumku, kenapa kalian menyembah selain Allah, Tuhan yang kalian bentuk sendiri? Beliau mendakwahkan kaumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mendakwahkan keluarga ini bukan mudah. Ada tantangan. Tantangan yang pertama kita terima, terkadang orang yang membantah diri kita sendiri itu adalah anak kita. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana anaknya yang tidak percaya apa yang didatangkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya, anaknya bahkan mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, dia mengatakan, ikut mengejek Nabi Nuh, innaka lamajnun, engkau sudah gila wahai bapak. Namun ketika datang air bah menghancurkan seluruh orang-orang yang kufur terhadap Allah, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak, naiklah bersamaku. Apa kata anak yang tidak mau beriman? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung kepada gunung yang dapat melindungiku daripada air. Ingat, hari ini anak kita, dulu anak Nabi Nuh berlindung kepada materi. Materi itu adalah ciptaan Allah, yaitu gunung. Dia kira dapat menyelamatkannya. Hari ini anak kita berlindung kepada materi, uang, seolah-olah uang dan harta dapat menyelamatkan mereka. Akan tetapi wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Terpisahlah Nabi Nuh dengan anaknya, dan anaknya menjadi orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah, bagian daripada orang-orang yang kufur, yang menentang dakwah kita, pendidikan kita, terkadang istri kita sendiri. Nabi Lut alaihissalam, bagaimana ketika datang malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi Lut dengan perumpamaan mereka berbentuk manusia yang membocorkan tentang adanya tamu di rumah Nabi Lut kepada kaum homoseksual. Kaum Nabi Lut adalah istrinya sendiri. Maka Allah mengatakan, larilah engkau wahai Lut dengan anak-anakmu kecuali istrimu. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan berat. Apalagi kita berdakwah kepada masyarakat. Terkadang tantangan kita adalah penguasa. Tantangan Nabi Ibrahim adalah Namrud, di mana ketika Nabi Ibrahim mendidik kaumnya, raja daripada kaumnya itu marah. Nabi Ibrahim ditangkap. Hampir sama persis dengan kondisi kita hari ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ditangkap. Nabi Ibrahim ditangkap. Beliau diikat. Ketika beliau diikat, apa yang beliau katakan? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Namrud? Beliau mengucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi tempat sandaranku, dan Allah adalah orang yang akan menolongku. Allah adalah Tuhan yang kuasa yang dapat menolongku. Sehingga Allah berfirman, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
jadilah engkau dingin penyelamat kepada Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tantangan itu besar di dalam kita berdakwah, di dalam kita mendidik keluarga kita. Kemudian materi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah seharusnya menjadi materi yang kita sampaikan kepada anak kita. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan tauhid. Nujo anak mit pak balai beut. Nujo anak mit imurno tauhid. Menyekadi turi Allah nyan duri draw anu sebagai urang si. Bui turi Allah bu mufam intikal 50. Bui tu tah yang halal tah yang haram. Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, yang pertama beliau sampaikan adalah tauhid, keislaman, mengesahkan Allah. Am kuntum syuhada, tidakkah kalian menyaksikan idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub itu datang akan menjemput ajalnya. Idh qala li banihi, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah sepeninggalanku? Itu kalau kata Nabi Ya'qub. Kalau kata kita, ma ta'kuluna min ba'di, munyo gata hana kajak kuliah, munyo gata hana ka kerja baju ke PNS, munyo gata hana ka kerja sebagai bos perusahaan. Putra kapajoh lelong meninggai, nyan yang tak pesan ba'ana. Sedangkan kita tidak pernah menanyakan kepada mereka, mantang ka peesa Allah, mantang ka semah Allah sepeninggalan long menyolong mati, mantang ka petolam masjid. Mungkin jarang ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Pendidikan ini lahir daripada Nabi Ibrahim, pendidikan tauhid. Kemudian pendidikan yang kedua, pendidikan fikih, ibadah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, apa yang beliau doakan? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang-orang yang mendirikan salat. Beliau mengajarkan anaknya salat. Beliau ajarkan anaknya beribadah kepada Allah. Gepuruno cara ibadah kepada anak, cara semayang. Le kitanya kadang-kadang di dalam saf pertama ketika solat berjamaah, tapi anak tanya hantam tadu pat posisi anak tanya. Punai likat tanya saf kedua. Atau saf ketrito hideh bak kedai kopi. Maka hal ini jarang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, materi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, kepada istrinya dan keluarganya serta kaumnya adalah akhlak, tasawuf, tazkiyatun nafs. Bahkan Nabi Ibrahim digelar dengan hanifan muslimah, orang-orang yang hanif. Apa itu hanif? Hanif adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah, idh ja'a rabbahu biqalbin salim, di mana dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiga materi ini adalah tiga materi yang sangat penting, sehingga hadir kajian-kajian tastafi, tasawuf, tauhid, fiqih ada di berbagai masjid. Itanyo kahanale tajak bet, minimal tajak bak majlis ta'lim. Tak ikuti pengajian yang nabak masjid, ajak anak-anak kita ayah ni nabut ngan abu kutah ide, nabut ngan ayah catrung ide di Masjid Al-Hikmah. Kita ajak anak-anak kita untuk sama-sama mendengarkan bagaimana penguatan ilmu tauhid, penguatan tata cara beribadah, bagaimana memperbaiki akhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pendidikan ini maka lahirlah seorang anak yang kuat imannya. Ketika bapaknya ingin menyembelih Ismail,
lahirlah seorang anak yang bernama Ismail yang kuat akidahnya, kuat tawakalnya dan kesabarannya kepada agama Allah. Dia mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau pendidikan di dalam keluarga itu gagal, maka jangan pernah kita berharap pemimpin yang akan lahir untuk memimpin bangsa dan agama ini adalah orang-orang yang bertakwa. Bukanlah pemimpin zalim, karena kita tidak pernah melahirkan pemimpin dan generasi pemimpin yang adil dari rumah kita sendiri. Bukanlah pemimpin yang terkadang menzalimi, memakan hak rakyatnya, karena kita tidak pernah mendidik keluarga kita untuk menjadi pemimpin agama yang mengajak kepada yang ma'ruf dan menentang kepada kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan akan lahir dari sulbi kita, dari keluarga kita, anak-anak kita yang beriman kepada Allah, yang jauh daripada fata morgana kehidupan dunia, yang jauh daripada iming-iming kehidupan bahagia itu ada pada materi. Kita doakan kepada Allah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mengesahkan Allah, anak yang akan dibaca Yasin, yang akan dibaca Al-Quran ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang akan mengucapkan, mentalqinkan kita ketika kita sakaratul maut. Hadirin, saya menyaksikan sendiri di rumah sakit, di ruang ICU, ayahnya sedang dipasang oksigen, hampir mendekati sakaratul maut. Anaknya 2 orang duduk di samping. Saya pikir mereka membaca Al-Quran di HP. Ternyata mereka sedang main game online di HP mereka, sedangkan orang tuanya sedang sakaratul maut. Ini tidak mustahil akan terjadi pada anak-anak kita kalau kita tidak mendidik agama mereka, kalau kita tidak mendidik tauhid mereka, kalau kita tidak mendidik dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.